What's up? What's up? Selamat datang di channel kita berdua, Pena Revivalist. Barisan catatan para pejuang iman. Sedap. Ini channel baru, jadi gue Afin Timothy, kenalin diri gue dulu, Afin Timothy, dan ini Gue temennya Bang Afif. serius ya. Gue Misael. Dan today Today kita akan sharing-sharing tentang sesuatu yang baru aja kemarin dilakukan sama Misael. Ini anak muda keren banget guys. Jadi jujur gue pribadi sangat terinspirasi dari hal itu. Sekalipun gue berani mengakui, gue belum berani ngelakuinnya. Sebelum lanjut, gue pengen kalian lihat video ini dulu. Check it out. Misi, Ibu, sorry Bu, mau nanya Bu nih. Mau nanya, Ibu ada yang sakit gak Bu? Enggak. Di bagian tangan, lengan, leher, atau lagi pusing? Kagak. Gak ada Kenapa? ya? Enggak, pengen membagikan kasih Tuhan aja, pengen doain kalau misalkan ada gitu. Gak ada kalau gitu. Yaudah, terima kasih ya Bu. Iya, Terima kasih Bu. Saya boleh doain gak buat pekerjaan aja gitu? Ya udah, nggak apa-apa. Gak apa-apa ya doain ya, tapi saya dengan kepercayaan saya ya gak apa-apa. Oke, Tuhan Yesus, tolong Tuhan biarlah Tuhan pekerjaannya apapun yang dialami Tuhan, biarlah Engkau jamah Tuhan hatinya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus semuanya berhasil dalam nama Yesus, ya amin. Yaudah, terima kasih ya Bu. Ya sama-sama. Halo Pak, mau nanya nih Pak, Bapak ada yang sakit gak Pak? Ada yang sakit gak Pak? Di bagian tangan, lengan, atau lagi pusing, lagi pegel? Gak ada. Oh gitu, aku lagi muter-muter pengen bagiin kasih Tuhan aja. Saya kalau ada yang sakit mau tak doain gitu. Ada gak? Gak ada ya, tapi lagi kerja sekarang ya. Saya boleh doain pekerjaan Bapak gak? Doain aja pekerjaan Bapak. Tapi pakai kepercayaan saya ya, gak apa-apa ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Bapak ini dalam pekerjaannya, apapun yang dia lakukan Tuhan berhasil Tuhan. Biarlah Tuhan Kau jamah Tuhan hatinya, pekerjaannya, anak-anaknya, keluarganya Tuhan. Biar Engkau kasih kecukupan Tuhan, di dalam nama Yesus, ya amin. Yaudah, Tuhan berkati ya Pak. Nah, itu tadi videonya. Gokil. Kok lu bisa berani sih kayak gitu? Ya, panjang sih ceritanya, tapi semuanya proses. Wah, seru nih kayaknya. Panjang banget kayaknya. Gue mau nanya nih Al. Itu kan sejujurnya buat gue pribadi itu sesuatu yang kayak sebenarnya itu yang Tuhan Yesus ajarin, gue tahu gitu loh. Tapi di anak muda zaman sekarang, di generasi kita, itu tuh jadi sesuatu hal yang tabu dan agak sedikit memalukan. Nah, yang pengen gue tanya sama lo adalah, kok lu berani sih? Apa sih yang bikin lu berani? Yang pasti sih, yang pertama kayak proses sih, kayak yang motivasi pertama sih menurut gue. Motivasi? Apa Iya. yang memotivasi lu? Yang memotivasi gue gitu, yang membuat gue bisa berani itu yang pertama cinta kasih Tuhan sama kita gitu. Oke. Terus awal di hari itu tuh waktu lu tadi ngedodoin orang tuh di jalan, itu di rumah apa yang lu rasain? Apa yang tiba-tiba ngedorong lu untuk ngelakuin itu? Apa yang lu pikirin gitu? Yang gue pikirin tuh adalah kasih Bapa gitu, kayak gue pengen orang-orang tahu gitu bahwa sebenarnya Yesus itu sayang banget sama mereka, dan Yesus tuh siap untuk menjangkau mereka gitu. Dan tinggal kita keluar aja gitu, keluar dan mengekspresikan kasih Allah itu. Oh, jadi itu adalah sebuah gambaran ekspresi apa ya bahasanya ya? Kayak Ekspresi kasih Allah. iya, ekspresi kasih Allah ya. Jadi lu apa yang lu terima, lu bagikan, gitu nggak sih? Iya, benar. Bener kayak gitu ya. Benar. Nah, terus ada nggak sih perasaan takut atau malu gitu ya? Takut sih pertama pasti ada. Karena gue masih inget nih, awal-awal gue ngelakuin itu pertama kali itu ke adik gue belum keluar dulu ke lingkungan keluarga gue. Oh, jadi keluarga lu dulu? Pertama keluarga dulu gue. Terus? Kayak gue inget gue ikut seminar kan tentang penginjilan keluar gitu. Outreach gitu. Dan gue ngeliat kayak wow, ini menarik juga kan. Menarik juga. Terus? Kan. Akhirnya gue coba gitu, bener gak sih ini
Dan saat gue coba pertama ke adik gue jadi kayak orang yang deket sama gue lah. Kalau misalkan gagal juga nggak apa-apa gitu. Jadi kayak yaudah gue coba dulu gitu. Iya, gue coba dulu. Ada lu jadi kayak semacam kelinci percobaan. Kayak gitu. Oke, terus. Oke. Jadi gue coba kan ke adik gue kayak Jesus name be healed gitu. Cuma gitu dong. Dan ternyata sembuh gitu. Gue kaget. Bentar, gue mau nanya dulu. Ada lu waktu itu lagi sakit apa? Lagi luka di kakinya. Ada Koreng gitu semacam. iya, semacam koreng, dan itu kan kalau dipegang sakit kan. Nah, pas gue doain hilang sakitnya gitu. Serius lu? Iya. Tapi korengnya masih ada nggak? Korengnya masih ada. Tapi adik lu bilang udah nggak sakit. Udah nggak sakit. Nah, gue kaget di situ. Itu menarik banget kan ya. Terus. Dan semenjak itu kayak, aduh gila nih, gue kaget gitu, gue loncat situ. Adik lu sendiri yang bilang nggak sakit gitu. Iya. Dan semenjak itu kayak gue mulai kayak mbak gue gitu. Tapi anak kecil sih emang nggak bisa bohong sih. Iya benar. Pasti apa yang dia rasain itu yang diomongin sih. Terus lu lanjut ke mbak gue. Mbak gue jadi ya dong. Mbak lu terus. Nah, gue coba kan ke mbak gue, mbak ada yang sakit nggak mbak? Dia waktu itu Bentar. Mbak lu ini apa kenal Tuhan Yesus? Enggak, dia kepercayaan lain. Oh, terus Enggak gitu. lu ini. Dan gue coba gitu. Dan gue pengen mengekspresikan kasih Tuhan lewat kuasanya gitu kan. Dan Gue coba dan ternyata sembuh juga. Mbak lu sakit apa waktu itu? Sakit di tangannya, gue lupa apa, kayak memar atau apa gitu. Di dalam. Terus lu doain dia? Gue doain sembuh gitu. Dia bilang sembuh? Sembuh. Dari mulutnya sendiri? Iya. Gokil. Jadi hal-hal itu yang ngedorong lu untuk pengen ngejangkau lebih luas lagi gitu? Iya, benar. Nah, terus terus lanjut. Nah, semenjak itu gue mulai coba keluar gitu ke orang-orang miskin. Kayak gue masih inget ke orang-orang yang bawa gerobak gitu, dan juga pemulung-pemulung gitu. Karena mereka menurut gue kayak orang-orang yang membutuhkan gitu kan, membutuhkan bantuan. Dan akhirnya gue coba jangkau mereka, dan ternyata Tuhan bekerja juga gitu, sembuh juga. Kayak gue doain, mas ada gak? Gue masih inget ada yang sakit apa ya namanya ya, asam urat di tangannya. Tangannya kayak kesemutan gitu katanya, kesemutan terus. Sama gue juga ada asam urat di kaki. Nanti lu doain ya. Amin. Nanti kita lihat. Gue penasaran juga. Dan waktu itu gue jangkau mereka dan akhirnya sembuh juga. Dan gue ngeliat kayak wow, ini bener-bener real gitu. Abang-abang yang bilang gitu? Iya, orangnya bilang sembuh. Ada videonya nggak sih? Nggak ada. Waduh, ternyata banyak banget yang bahkan nggak ada videonya juga, ternyata masih ada. Itu gokil. Pas gue kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA? Jadi masih kecil tuh masih bisa gitu. Kayak gue percaya semua umur bisa gitu, asal percaya. Oh iya. Jadi, gue cerita dikit nih. Waktu kapan tahun lalu apa ya? Gue pelayanan di satu gereja, satu komunitas namanya Radiance Community tuh. Siapa tuh yang dari Reva Indonesia. Di sana tuh anak-anak sekolah minggunya itu doain orang sakit emang gitu. Ya gue nggak ini sih, cuma gue ngeliat kayak wah gokil, ternyata kuasa Tuhan nggak pandang umur ya gitu loh. Ya, kayak gue tuh jadi kayak orang yang kenal Yesus baru padahal dari kecil gitu loh. Nah ternyata misalnya udah mulai dari kelas 2 SMA juga ya. Ya. Terus. Ya semenjak itu jadi gaya hidup. Lifestyle ya? Lifestyle, itu lifestyle Christianity yang baru gitu menurut gue. Kayak it's a new normal, karena menurut gue murid-murid Yesus melakukan itu juga suatu hal yang normal gitu saat ada Yesus. Iya benar ya. Kadang kita kan orang awam tuh suka ngelihat mujizat tuh sebagai sesuatu yang wah gila keren banget. Padahal untuk orang-orang yang udah mengenal Yesus kan dikasih kuasa kan. Dan harusnya menyembuhkan orang sakit itu adalah sesuatu yang biasa ya. Iya. Sebuah gaya hidup ya. Iya. Terus. Dan semenjak itu gue mulai melatih kayak lu latih? Gue latih terus gitu karunia itu, dan juga di samping itu kasih itu yang paling utama gitu. Motivasinya apa sih ngapain gue kayak gitu? Motivasinya adalah kasih, dan itu yang menjadi suatu kekuatan yang kasih itu seperti bom gitu, kayak suatu ledakan di dalam hati kita gitu, kayak untuk mau menjangkau keluar gitu. Jadi motivasinya kenapa gue kayak gitu, mau show off enggak gitu, tapi gue mau kasih Tuhan tuh nyata gitu untuk orang-orang di sana. Jadi motivasinya pun
tulus ya, nggak ada niat mau nunjukin oh gue nih dodoin orang gini, nggak ada. Iya benar. Dan Tuhan juga memberi kita roh ketakutan, tapi kasih kuasa dan akal budi yang sehat gitu. Gue ngerasa kayak akal budi yang sehat itu the right doctrine ya, maksudnya menurut gue gitu. Yang gue pelajari the right doctrine. The right doctrine itu kayak dimana kita berjalan seperti Yesus, beriman seperti Yesus, mengasihi seperti Yesus, mengasihi sesuai dengan apa yang di Alkitab gitu, sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu apa? Menjangkau keluar. Bentar, ini ada pertanyaan dari kameramen. Sudah kelihatan gue. Apaan? Bukan pertanyaan. Oh, bukan pertanyaan. Coba gue lihat. Bentar, gengs. Oke. Jadi pertanyaan dari kameramen adalah lu bakal terus lanjutin gak itu? Hal-hal seperti ini. Gue rasa sih kalau tertulis di Alkitab, gue bakal terus lanjutin. Sedap. Jadi teman-teman, ada hal-hal yang gue tangkap pribadi adalah kayak gini. Setiap orang yang mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu dikasih kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, teman-teman. Ya. Bible bilang kayak gitu. So, kuasa itu bukan cuma sekedar kayak kamehameha terus keluar cahaya dari tangan lu, bukan kayak gitu. Jadi kayak otoritas untuk menundukkan semua hal-hal atau semua kuasa-kuasa jahat termasuk sakit penyakit, teman-teman. Karena Tuhan Yesus sendiri yang udah bilang segala sesuatu itu udah finish, it is finished, it is done di atas kayu salib gitu loh. Dan seharusnya tinggal bagaimana kita untuk hidup. Jadi kemarin gue dapat satu quotes yang bagus banget dari Bang Raditya Oloan, yang dia bilang tuh kayak Tuhan Yesus tuh udah mengubah identitas kita dari hamba dosa jadi hamba Tuhan. Tinggal kita yang mengubah kebiasaannya, teman-teman. Dan gue bersyukur punya temen macam Misael, dia udah ngelakuin sesuatu yang keren banget. Yang gue pribadi sendiri, gue mengakui gue udah berani sih sampai kayak gitu. Tapi ketika gue ngeliat satu contoh kayak gini, let's do that. Kita akan ngelakuin hal yang lebih besar lagi. Karena Tuhan Yesus sendiri yang bilang kalau kita akan ngelakuin banyak hal jauh dari seperti apa yang udah Tuhan lakuin di dunia ini. So, jadi thank you El udah sharing-sharing. Thank you so much. God bless. Gue seneng juga hari ini. Ini di channel pertama. Sebenarnya pengen sharing-sharing juga. Thank you juga buat kameramen kita nih. Udah kelihatan sih, Bung Denny Yohanes. Semoga gue berdoa semoga sharing-sharing kayak gini bisa bermanfaat karena doa gue, harapan gue untuk kita jadi generasi yang gak cuma bisa jago ngomong tapi juga berani mendengar dan berbagi, teman-teman. Karena gue yakin setiap orang punya ceritanya sendiri apa yang Tuhan lakuin dalam hidupnya dia. Jadi segini dulu sharing kita hari ini. Semoga ngeberkatin semuanya. Thank you, God bless. Thank you for watching. Salam pena. Pena apa? Pena. Ulang. Salam pena. Pena apa itu dia? Pena revivalist. Aduh. Salam pena Revivalist. sedap. See you, God bless you.